Assalamualaikum Sampurasun sahabat PHR di udara. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel Podcast Horror Reborn. Di penghujung tahun 2022 ini, bumi Nusantara dilanda musibah yang tidak pernah terduga sedikitpun. Gempa telah terjadi di mana-mana. BMKG memprediksi tsunami 32 meter dan tinggal menghitung hari lagi kita akan menyongsong tahun 2023 yang masih menjadi misteri. Kisah di Nusantara yang akan terjadi di zaman yang akan mendatang ternyata sudah digambarkan oleh sosok raja yang memimpin kerajaan Pakuan Pajajaran. Ia adalah Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja. Menelisik sejarah Prabu Siliwangi selalu menarik perhatian bagi masyarakat di Tatar Sunda dan masyarakat lain yang mengagumi sosoknya. Prabu Siliwangi sangat dicintai oleh rakyatnya, raja yang arif, bijaksana, dan toleran. Prabu Siliwangi memiliki nama asli Jaya Dewata dan lahir pada tahun 1401 di Kawaligaluh atau sekarang merupakan daerah Ciamis. Ia juga dikenal dengan nama Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja yang tercatat pada beberapa prasasti yang pernah ditemukan. Ayah Prabu Siliwangi bernama Prabu Dewa Niskala yang merupakan cucu dari Raja Niskala Wastu Kencana, pemimpin kerajaan Sunda Galuh pada tahun 1348 sampai 1475 Masehi. Sebutan Prabu Siliwangi sendiri berasal dari kata silih dan wangi, yaitu gelar turun-temurun yang diberikan kepada beberapa pemimpin karena menjadi pengganti yang bisa membawa harum nama kerajaan Pajajaran. Gelar Siliwangi juga pernah disematkan kepada Niskala Wastu Kencana, kakek Sri Baduga Maharaja. Namun seiring perjalanan waktu, gelar Prabu Siliwangi memang lebih melekat kepada Sri Baduga Maharaja. Dalam prasasti batu tulis, Prabu Siliwangi dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Sunda dan juga sebagai Raja Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda Galuh inilah yang kemudian dikenal saat ini dengan nama Kerajaan Pajajaran, yang berada di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi. Sebagai orang Sunda tentunya selalu melekat tutur pitutur orang tua tentang wangsit Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi memberikan wangsit kepada masyarakat Sunda dan keturunannya sebelum moksa. Prabu Siliwangi berpesan pada warga Pajajaran yang ikut mundur pada waktu beliau sebelum menghilang. Perjalanan kita hanya sampai di sini hari ini. Meski kalian semua setia padaku, tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini. Membuat hidup kalian nelangsa, ikut merasakan melarat dan lapar. Kalian harus memilih untuk kehidupan ke depan nanti, agar besok lusa kalian hidup senang sejahtera dan bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran saat ini, tapi Pajajaran yang baru yang berdiri oleh perjalanan waktu. Pilih, aku tidak akan melarang. Sebab untukku tidak pantas lagi menjadi raja yang rakyatnya lapar dan miskin. Dengarkan, yang ingin tetap ikut denganku cepat memisahkan diri ke selatan. Yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan, cepat memisahkan diri ke utara. Yang ingin berbakti kepada raja yang sedang berkuasa, cepat memisahkan diri ke timur. Dan yang tidak ingin ikut siapa-siapa, cepat memisahkan diri ke barat. Dengarkan, kalian yang di timur harus tahu, kekuasaan akan turut dengan kalian dan keturunan kalian nanti yang akan memerintah saudara kalian sendiri dan orang lain. Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk semua itu. Silakan pergi.
Kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Kisantang, sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain. Ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian, dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya. Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir. Silahkan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Kalian yang di sebelah utara dengarkan, kota tak akan pernah kalian dapati. Yang kalian temui hanya padang yang perlu diolah. Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Adapun yang menjadi penguasa tetap tidak mempunyai kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu, banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Waspadalah, semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi, menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang tak akan terlihat, apabila aku berbicara tak akan terdengar. Memang aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang tidak berupa dan bersuara, tapi memberi ciri dengan wewangian. Semenjak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak. Tapi suatu saat akan ada yang mencoba, supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja, hanya menelusurinya harus memakai dasar. Tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong, dan bahkan berlebihan kalau bicara. Suatu saat nanti, akan banyak hal yang ditemui sebagian-sebagian, sebab terlanjur dilarang oleh pemimpin pengganti. Ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala, rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutupi pohon handelem dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan? Bukan kerbau, bukan domba, bukan pula kucing ataupun banteng, tapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui. Dia menemukan sejarah, sebagian dia sembunyikan karena belum waktunya diberitahukan. Nah, jika sudah waktunya, akan banyak yang terbuka dan pada bersuara meminta diceritakan. Tapi harus mengalami banyak kehidupan. Selesai zaman satu, datang zaman yang lain. Setiap zaman membawa sejarah. Setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Dengarkan, yang saat ini memusuhi kita akan berkuasa hanya untuk sementara waktu. Tanah bugel di tepi Cibantaeun dibikin kandang kebo dongkol. Nah, disitulah sebuah negara akan pecah. Pecah oleh kerbau bule yang digembalakan oleh orang yang tinggi dan memerintah di pusat kota. Semenjak itu raja-raja dibelenggu. Kerbau bule memegang kendali dan keturunan kita hanya jadi orang suruhan. Tapi kendali itu tak terasa sebab semuanya serba dipenuhi dan murah, serta banyak pilihan. Semenjak itu pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti keturunan kita akan ada yang sadar.
tapi sadar seperti terbangun dari mimpi. Dari yang hilang dulu semakin banyak yang terbongkar, tapi banyak yang tertukar sejarahnya. Banyak yang dicuri bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu bahwa zaman sudah berganti. Pada saat itu geger di seluruh negara. Pintu dihancurkan oleh mereka para pemimpin, tapi pemimpin yang salah arah. Yang memerintah bersembunyi, pusat kota kosong, kerbau bule kabur. Negara pecahan diserbu monyet. Keturunan kita enak tertawa, tapi tertawa yang terpotong, sebab ternyata pasar habis oleh monyet, sawah habis oleh monyet, tempat padi habis oleh monyet, kebun habis oleh monyet, perempuan hamil oleh monyet. Semuanya dirampas oleh monyet. Keturunan kita takut oleh segala yang mirip dengan monyet. Yang mengerjakannya masih bangsa sendiri, pelakunya masih keturunan kita yang ditunggangi monyet. Banyak yang mati kelaparan. Semenjak itu keturunan kita banyak yang berharap bisa bercocok tanam sambil sok tahu membuka lahan. Mereka tidak sadar bahwa zaman sudah berganti cerita lagi. Lalu sayup-sayup dari ujung laut utara terdengar gemuruh. Burung Garuda meneteskan telur. Riuh seluruh bumi. Sementara di sini ramai oleh perang. Saling menindas antar sesama. Penyakit bermunculan di sana-sini. Lalu keturunan kita mengamuk. Mengamuk tanpa aturan. Banyak yang mati tanpa dosa. Jelas-jelas musuh dijadikan teman. Yang jelas-jelas teman dijadikan musuh. Mendadak banyak pemimpin dengan caranya sendiri. Yang bingung semakin bingung. Banyak anak kecil yang sudah menjadi bapak. Yang mengamuk tambah berkuasa. Mengamuk tanpa pandang bulu. Yang putih dihancurkan. Yang hitam diusir. Kepulauan ini semakin kacau sebab banyak yang mengamuk, tidak beda dengan tawon. Hanya karena diusik sarangnya, seluruh nusa dihancurkan dan dikejar. Tetapi ada yang menghentikan. Yang menghentikan adalah orang seberang, lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa. Tapi memang keturunan penguasa dahulu kala dan ibunya adalah seorang putri Pulau Dewata. Karena jelas keturunan penguasa baru susah dianiaya. Semenjak itu berganti lagi zaman. Ganti zaman, ganti cerita. Kapan? Tidak akan lama. Setelah bulan muncul di siang hari, disusul oleh lewatnya komet yang terang benderang. Di bekas negara kita berdiri lagi sebuah negara. Negara di dalam negara dan pemimpinnya bukan keturunan Pajajaran. Lalu akan ada penguasa. Tapi penguasa yang mendirikan benteng yang tidak boleh dibuka. Yang mendirikan pintu yang tidak boleh ditutup. Membuat pancuran di tengah jalan. Memelihara elang di pohon beringin. Memang penguasa buta. Bukan buta mata, tetapi buta tidak melihat segala penyakit dan penderitaan. Penjahat juga pencuri menggerogoti rakyat yang sudah susah. Sekalinya ada yang berani mengingatkan, yang diburu bukanlah semua penjahat itu, tetapi orang yang mengingatkannya. Semakin maju semakin banyak penguasa yang buta tuli. Memerintah sambil menyuruh menyembah berhala lagi. Pemimpin tidak tahu aturan. Semua jadi salah kaprah, sebab yang menyuruh bukan ahlinya. Kemakmuran digerogoti oleh orang yang tidak pintar di bidangnya. Hanya pintar berbohong, pintarnya buat membodohi, pintar keblinger. Pada saat itu datang pemuda berjanggut. Datangnya memakai baju serba hitam sambil menyanding sarung tua. Membangunkan semua yang salah arah, mengingatkan pada yang lupa, tapi tidak dianggap, karena mereka pintar keblinger. Maunya menang sendiri, mereka tidak sadar, langit sudah memerah,
asap mengepul dari perapian. Alih-alih dianggap pemuda berjanggut ditangkap dimasukkan ke penjara. Lalu mereka mengacak-ngacak tanah orang lain, beralasan mencari musuh, tapi sebenarnya mereka sengaja membuat permusuhan. Waspadalah, sebab mereka nanti akan melarang untuk menceritakan Pajajaran, sebab takut ketahuan bahwa mereka yang jadi gara-gara selama ini, penguasa yang buta, semakin hari semakin berkuasa melebihi kerbau bule. Mereka tidak sadar zaman manusia sudah dikuasai oleh kelakuan hewan. Kekuasaan penguasa buta tidak berlangsung lama, tapi karena sudah kelewatan menyengsarakan rakyat yang sudah berharap agar ada mujizat datang untuk mereka, penguasa itu akan menjadi tumbal. Tumbal untuk perbuatannya sendiri. Kapan waktunya? Nanti saat munculnya anak gembala. Di situ akan banyak huru-hara yang bermula di satu daerah, semakin lama semakin besar, meluas di seluruh negara. Yang bodoh jadi gila ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar, dipimpin oleh pemuda gendut. Sebabnya bertengkar, memperebutkan tanah yang sudah punya ingin lebih, yang berhak meminta bagiannya. Hanya yang sadar pada diam, mereka hanya menonton tapi tetap terbawa-bawa. Yang bertengkar lalu terdiam dan sadar, ternyata semua tidak mendapatkan bagian. Semua tanah habis oleh yang menggadaikan. Penguasa bersembunyi, yang bertengkar ketakutan, takut disalahkan negara hilang. Lalu mereka mencari anak gembala, yang rumahnya di ujung sungai, yang pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang. Semua mencari tumbal, tapi pemuda gembala sudah tidak ada. Sudah pergi bersama pemuda berjanggut, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawene. Yang ditemui hanya gagak yang berkoar di dahan mati. Dengarkan, zaman akan berganti lagi, tapi nanti setelah Gunung Gede meletus, disusul oleh 7 gunung, ribut lagi seluruh bumi. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan. Baik lagi semuanya, negara bersatu kembali, Nusa Jaya lagi, sebab berdiri Ratu Adil yang sejati. Tapi ratu siapa? Dari mana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang cari oleh kalian pemuda gembala. Silahkan pergi, ingat, jangan menoleh ke belakang. Itulah wangsit Prabu Siliwangi sebelum menghilang, yang telah diubah bahasanya dari Sunda ke Indonesia. Silahkan renungkan, kita sedang di zaman mana? Kenapa alam murka? Terdapat persamaan antara wangsit Prabu Siliwangi dan jangka Jayabaya atau ramalan Jayabaya tentang kedatangan Satrio Piningit atau Sang Ratu Adil, yaitu yang sedang kita tunggu, Sang Imam Mahdi. Kapan? Sebentar lagi. Setelah dunia carut marut, yang jahat akan menjadi tumbal saat bumi memurnikan dirinya. Tetapi kita yang tak bersalah pun mungkin akan terbawa-bawa, karena saat alam murka ia tak pandang bulu. Yang perlu kita lakukan adalah berdoa, berikhtiar, dan waspada. Karena takdir yang sudah Allah gariskan tidak akan bisa kita hindari. Mengingat filsafat Sunda yang mencerminkan pengajaran Prabu Siliwangi pada rakyatnya, Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh, Silih Wawangi. Artinya saling menajamkan kecerdasan, saling menyayangi, saling melindungi, dan saling mengharumkan atau tidak saling berujar kebencian. Begitulah hidup akan damai ketika kita saling mencintai satu sama lain. Sebagai rakyat jelata, kita hanya bisa saling menguatkan satu sama lain
ketika masa sulit itu terjadi. Kapan? Sebentar lagi, sebelum Sang Ratu Adil datang atau Imam Mahdi. Dunia akan mengalami kehancuran dari segi ekonomi, perselisihan, dan bencana alam yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Seperti yang Prabu Siliwangi katakan, bukti yang ada akan banyak yang menolak. Banyak yang tidak percaya bahwa Pajajaran pernah ada. Sejarah banyak yang dihilangkan saat penjajahan zaman dulu. Banyak yang diselewengkan, bahkan yang diganti, agar kita melupakan leluhur dan membuat kita kehilangan jati diri. Keturunan kita bergaya kebarat-baratan, baik pemikiran maupun kebiasaan. Itu tidak salah, karena kita harus mengikuti arus zaman. Tetapi banyak yang menolak sejarah karena sebagian sejarah yang telah hilang. Keturunan kita di zaman sekarang lebih mengandalkan IQ, berpikir secara logika, tidak berniat untuk menggali sejarah, sehingga pesan leluhur zaman dulu akan banyak yang menolak. Padahal selain IQ, manusia dikaruniai SQ atau kecerdasan spiritual. Tetapi banyak yang tumpul di gerus zaman. Kita terikat oleh waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Bukan berarti dengan menengok sejarah, kita akan mengalami kemunduran. Maka ada baiknya IQ, EQ, dan SQ seimbang. Sekian, terima kasih.